Shalom, patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena atas perkenanannya sehingga remaja dan pembina remaja Jemaat Gemim Yordan boleh kembali beribadah bersama-sama walaupun hanya secara virtual. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepadanya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Terpujilah Engkau ya Allah Tuhan kami yang telah memperkenankan adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja boleh kembali berkumpul bersama-sama dalam sebuah persekutuan ibadah walaupun hanya secara virtual. Kami yakin dan percaya bahwa segala sesuatu, segala apa yang terjadi dalam kehidupan kami, itu semua hanya semata-mata karena perkenanan-Mu saja dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa di surga untuk setiap berkat-Mu yang selalu baru setiap hari, yang boleh Engkau anugerahkan juga bagi kami. Di saat ini Bapa, kami hendak beribadah kepadamu, namun sebelum itu kami sebagai manusia yang berdosa, kami sadar bahwa kami banyak melakukan pelanggaran dan kesalahan terhadap Engkau yang kami lakukan lewat perkataan kami, lewat tingkah laku kami, lewat pikiran kami, kepada saudara-saudara kami, kepada kedua orang tua kami, kepada guru kami, terlebih kepadamu ya Bapa. Kami memohon ampun, dan biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus senantiasa menolong kami dan memampukan kami untuk dapat memperbaharui diri kami, agar di hari-hari yang akan datang kami dapat senantiasa melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami, bukan kehendak kami. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kasih-Mu yang besar dapat mengampuni akan setiap salah dan dosa kami dan dapat mengasihani kami. Terima kasih Bapa di surga, di saat ini kami akan membaca serta merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Kami memohon hikmat yang hanya berasal daripada-Mu saja, kiranya dapat memberikan kami pengertian, dan kuasa Roh Kudus Tuhan senantiasa menolong kami, memampukan kami agar dapat mengerti dan memahami apa yang hendak kami baca dan kami renungkan secara bersama-sama.
Terima kasih Bapa di sorga, ini kami yang berdoa dan bermohon kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kejadian pasal 2 ayat 8 hingga 25. Dengan perikop manusia dan Taman Eden. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kush. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja, di antara kita pasti pernah mengenal dan mempelajari tentang makhluk hidup, yang di dalamnya yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Jika kita melihat ketiga hal ini, seolah tidak ada perbedaan antara ketiga hal tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, ketiga hal tersebut tidak lagi dilihat dengan posisi atau kedudukan yang sama rata. Manusia tidak lagi melihat hewan dan tumbuhan sebagai makhluk hidup hanya untuk mencari keuntungan pribadi mereka.
Bacaan kita di saat ini merupakan sebuah bagian dari kisah penciptaan, di mana pada pasal sebelumnya telah diceritakan karya ciptaan Allah selama 6 hari lamanya dan beristirahat pada hari ketujuh. Setelah 7 hari lamanya, Tuhan Allah membuat Taman Eden, ditempatkannya lah manusia itu di bagian timur dari Taman Eden. Alkitab memberikan gambaran tentang Taman Eden sebagai tempat yang penuh keindahan atau kesenangan, serta di dalamnya juga tergambar sebuah relasi yang baik antar sesama makhluk hidup. Manusia mengelola taman itu bersama-sama dengan perempuan dan seluruh hewan lainnya. Namun di dalam taman tersebut, Tuhan Allah memerintahkan manusia untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jika mereka memakannya, maka mereka akan mati. Bacaan ini memberikan sebuah kesaksian tentang kemahakuasaan Allah yang nyata dalam karya-karya ciptaannya, di antaranya makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan, dan juga Taman Eden yang semata-mata hadir bukan karena kehebatan manusia, melainkan perkenanan Allah. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja, kerusakan alam, wabah penyakit, perselisihan sesama saudara atau saudari merupakan hal yang sering ditemui juga dalam kehidupan pribadi lepas pribadi kita sebagai orang yang percaya. Pernahkah kita renungkan, bukankah karena kita yang hanya mementingkan keinginan pribadi, sehingga hal-hal tersebut sering kita temui atau alami? Tuhan Allah telah memfasilitasi kita dengan rumah yang saat ini kita diami, yaitu planet bumi. Seperti pada awal kisah penciptaan dalam Kejadian. Tetapi, sudah sejauh manakah kita sebagai orang percaya dalam mengusahakan dan memelihara rumah yang sudah dianugerahkan Tuhan bagi kita? Ataukah kita malah sering merusaknya? Kejatuhan manusia dalam dosa mengakibatkan pula kerenggangan relasi antara sesama makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Tetapi kelahiran Kristus di dunia atas dasar kasih Allah hendak memberikan pendamaian, tidak hanya hubungan manusia dengan Allah, melainkan hubungan manusia kepada sesama makhluk hidup, termasuk pemeliharaan alam atau tumbuhan dan hewan. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja, dari pembacaan ini, biarlah dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja senantiasa dimampukan untuk menjaga relasi antara manusia, hewan, dan tumbuhan lewat saling mempedulikan dan mengasihi sesama makhluk hidup, serta pemeliharaan yang baik terhadap hewan dan pengelolaan yang baik terhadap tumbuh-tumbuhan. Sekaligus juga hal ini menjadi respon terhadap Tuhan yang telah menganugerahkan kita alam ciptaannya. Amin. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Tuhan kami yang telah memperkenankan kami anak-anak-Mu boleh membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Biarlah apa yang telah kami baca dan kami renungkan bersama-sama itu dapat dipraktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari dengan atas
pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan dalam kehidupan kami sebagai umat yang percaya. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah dari apa yang telah kami baca dan kami renungkan, itu dapat kami bagikan bagi saudara-saudara yang ada di sekitar kami dan dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa di sorga. Di saat ini kami ingin berdoa bagi gereja kami, Gereja Masihi Injili di Minahasa, memberkati setiap pelayanan yang telah direncanakan, setiap program yang ada, biarlah Engkau boleh berkati. Biarlah semuanya itu boleh berjalan dengan baik, sesuai dengan waktu dan proses yang Engkau kehendaki. Kami juga di saat ini ingin berdoa untuk Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Gemim Yordan Ranau Tandak Weru dengan setiap program pelayanan yang telah disusun. Biarlah Engkau boleh memberkati semuanya itu, agar dari apa yang telah direncanakan, apa yang telah diprogramkan, semuanya itu boleh berjalan dengan baik, sesuai dengan proses yang Engkau kehendaki dalam kehidupan pelayanan Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Gemim Yordan Ranau Tandak Weru. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga ingin berdoa bagi adik-adik remaja Jemaat Gemim Yordan Ranau Tandak Weru dalam aktivitas mereka dimanapun mereka pergi dan berada. Kami memohon kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus senantiasa menuntun mereka dan menolong mereka dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan dimanapun mereka pergi dan berada. Memberkati Bapa apa yang menjadi cita-cita harapan mereka ke depan, biarlah semuanya itu boleh berjalan dengan baik, sesuai dengan waktu dan proses yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati juga kakak-kakak pembina remaja Jemaat Gemim Yordan Ranau Tandak Weru dalam setiap tugas pekerjaan pelayanan mereka, dimanapun mereka pergi dan berada. Pakailah mereka agar mereka dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang berada di sekitar mereka. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah apa yang menjadi cita-cita harapan mereka boleh Engkau berkati dan boleh Engkau perkenankan. Biarlah semuanya itu hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa di sorga. Ini kami Bapa yang berdoa, membawa seluruh permohonan kami kepadamu. Kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami yang telah merawat kami, mama, papa, oma, opa, kakak maupun adik kami. Biarlah Engkau boleh memberkati mereka. Biarlah Engkau senantiasa menganugerahkan mereka kekuatan dan kesehatan selalu. Memberkati apa yang menjadi setiap pekerjaan mereka, apa yang menjadi setiap usaha mereka, dimanapun mereka pergi dan berada. Biarlah Engkau boleh memberkati semuanya itu. Memberkati juga apa yang menjadi cita-cita harapan mereka. Biarlah setiap apa yang mereka cita-citakan semuanya itu dapat terwujud sesuai dengan waktu yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa di sorga. Ini kami yang berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Yang kami bawa doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan
kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini ku kan adakan syukur bagimu. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa kami, karena atas perkenanan-Mu sehingga ibadah di saat ini boleh berlangsung dengan baik. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kami memohon kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan senantiasa menolong kami dan menuntun kami dalam menjalani aktivitas kami di sisa hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga ingin memohon kiranya kami senantiasa dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang berada di sekitar kami, dan terutama untuk kepujian akan nama-Mu saja. Kiranya kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus senantiasa memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin.